Nah, apa artinya saya ini bilang? Saya ini menjadi saksi sejarah dan sekaligus korban dan merasakan dampaknya ketika konstitusi disalahgunakan. Indonesia kini ternyata baru 79 tahun juga mengalami kembali krisis konstitusi. Bayangkan, saya sampai bingung loh. Saya ingin bertanya namanya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, apa enggak ada ya yang namanya undang-undang yang namanya bagi tempat Anda ini? Tolong saya diterangkan. Kalau mau ngambil orang tuh emangnya semena-mena. Tolong deh ngomong. Iya, jangan dibullying saya. Lain dong, ngomong aja baik-baik. Kalau nggak ada undang-undangnya, aneh juga bagi saya. Loh ya. Coba kalian berpikir objektif normal, pakai perasaan. Kayak urusan Pak Hasto. Padahal saya tahu ini di tahun sini 2019 kalau nggak salah, ya, tuh bener nggak? Saya ini orangnya biarin antik, tajam loh ingetan. Padahal kalau dipikir, kamu pikirin yang sudah masuk di sini sebetulnya yang harus dilakukan pengadilannya itu berapa deh? Kok nggak ini dijalanin? Kenapa? Kan gitu pertanyaan saya. Kenapa? Ayo. Nanti kalau saya dibully yang bantuin ya. Lo iya dong, orang benar. Lo kok kenapa yang kembali kemari? Ini 2024 loh, jadi udah berapa tahun tuh? Lo yo. Kecuali belum ada pengumuman loh, semua udah ada pengumumannya loh. Lalu mau diapakan negara kita ini? Lah nggak ada yang ngomong ya saya yang ngomong ya biar aja. Nah, di luar pertimbangan di atas, saya juga mencermati fenomena yang berkembang bahwa pilkada ini dijadikan momentum untuk unjuk kekuasaan. Padahal saya kan udah ngomong, mbok biarlah saya ini loh. Nah kembali ke ntar, oh Ibu Mega sombong, saya ini penanggung jawab pemilu langsung loh. Ingat loh, dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil dengan baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tapi netral. Netral. Saya ingat waktu itu Pak Mahkamah apa itu namanya Konstitusi, Pak Jimli nanya sama saya, Ibu mau melakukan gugatan apa enggak? Enggak ah. Loh kenapa? Lah kalau gugatan itu berapa lama lagi? Saya bilang udah, ini bagian negara, tahu Pak? Ya udah, yang penting rakyat sudah mempunyai hak untuk melakukan apanya? Haknya memilih, tidak seperti dulu perwakilan. Ini haknya dengan pemilu langsung. Sekarang apakah mau dibodohi lagi? Dan rakyat tidak bodoh loh. Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu sebenarnya. Nggak mungkin kita akan menjadi yang namanya number one lagi. Karena apa? Karena rakyat punya hati nurani. Ketika kita diserang di nasional, dia itu turun ke bawah. Coba boleh lihat, tanya Pak Hasto di DPRD 1, 2 itu yang di mana? Yang di Papua yang tadinya 0 dapat malah berapa? 8 apa? Iya toh? Nah, coba apa itu artinya?
Rakyat tuh sebenarnya mikir, hanya dia diselotip mulutnya, nggak boleh ngomong. Apa saya nggak tahu? Jangan lupa loh, saya presiden kelima yang menjalankan pemilu langsung loh. Jadi saya tahu taktiknya mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tahu, makanya saya lindungi rakyat saya, makanya berhasil. Ingat dong kalian itu, Terus ini mau dijalankan lagi, pilkadanya. Saya tuh sampai bingung dengar, loh, coba dong pikir ya, struktur PDI Perjuangan itu sampai anak ranting dan ini solid. Anak ranting itu kira-kira RT loh. Jadi jangan dipikir loh, saya bisa tahu kamu tuh kayak apa perbuatannya karena saya dekat dengan anak ranting. Pasti ada pengaduan, Bu, itu kenapa orang itu gitu ya Bu ya, oh menurut kamu gitu ya, iyalah, dan mereka pasti polos. Apa yang dia laporkan itu adalah kebenaran, makanya saya dengarkan. Nah sekarang ini masa mau disuruh yang namanya, maaf deh, berhubung maaf dari kepala desa lah, udah mulai deh, maaf beribu maaf ya, yang mau menjalankan hal itu tolong saya jangan dibully. Mari kita berhadapan. Kalau memang kalian mau melakukan hal itu, karena saya tahu, jangan lupa nih, itu tulis dah. Saya ini presiden kelima yang menjalankan yang namanya pemilu langsung dengan sukses sampai hari sekarang. Belum ada permintaan untuk kembali sebagai perwakilan. Apa artinya? Sebenarnya rakyat itu tahu haknya, berkeinginan supaya boleh memilih itu dengan sukarya, dengan netral, yang namanya pelaksananya. Makanya waktu ada urusan MK, saya tuh sampai geruk-geruk kepala. MK itu saya yang buat juga tahu. Jadi sekarang ini lucu deh, saya ini yang membuat itu kena diperlakukan begitu, ngerti nggak? MK saya yang bikin, KPK saya yang bikin. Coba lah pikirkan, yang namanya Polri saya yang memisahkan. Tepok keras dong. Plek. Iya, hanya tepok tangannya disuruh-suruh. Jangan kayak partai yang lain lah. Iya benar loh. Kalau ada yang mau membantah saya, sini, jangan dibully. Hoax. Memangnya kalian nggak punya Pancasila ya? Tapi nggak ada loh yang berani datang ke saya karena tahu saya benar. Sampai sederet gituan saya suruh tulis gitu bahwa kebenaran tuh bukan saya aja yang ngomong. Nabi Muhammad, Paus Fransiskus, saya cari, mereka adalah manusia-manusia yang memang punya kebenaran, tahu? Ya ilah, gile betul menurut saya, gimana sih? Gitu loh. Lah bapak saya nanya, kembali ke Bung Karno, emang ini lagi harinya Bung Karno. 17 Agustus biarin udah, ini kan bulannya. Iya, saya sampai bilang, aduh Pak, Bapak tuh lo baik banget. Digituin pada waktu itu, kalau beliau mau begini bisa, tapi pecah, dak. Lalu kalau pecah, siapa yang mau dak gini lagi? Ayo, kalau berani ada yang jawab, sini jawab kepada saya. Mengapa saya nanya? Karena saya nangis di depan beliau. Bapak kok mau dibegitukan? Kurang cukup apa membela negaramu dari sejak
16 tahun kamu bekerja untuk merdeka. Betul, saya dibentak sama bapak saya. Anak muda, kamu tahu apa soal negara? Oh, saya 3 hari nggak mau ketemu. Ini cerita benar dari barang antik, tahu nggak? Terus sekarang mau begitu lagi? Enak aja, biarkanlah rakyat memilih dengan sukacita, jangan lagi dimacam-macamkan. Nah ya bener dong, coba bapak saya hanya bilang, Mega tahu apa kamu? Hah? Gitu. Nah, udah aku 3 hari nggak mau ketemu, udah biarin aja, kesian juga, tapi akhirnya kesian juga dia sendirian loh, nggak boleh nerima tamu, keluarga aja mesti nyatat. Emangnya gila, mau kalian dibuat seperti itu, Itu Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator kita dibegitukan, dan semuanya pada waktu itu diam. Gile. Coba bayangin, akhirnya apa bilangnya? Kamu tahu nggak? Ini memang dikehendaki. Kendahi sama siapa? Ada dari luar yang menunggu supaya memang kita bisa diadu. Aku pikir ya Allah Pak, Bok bilang dari kapan-kapan nama saya kan nggak bisa terima. Bapak dibeginikan kan kayak apa? Nggak ngerti aku. Aku bertanya sama Jaksa Agung hanya bilang itu sudah ada perintah. Saya nanya, ya kalau gitu apa perintahnya? Diem. Ngerti nggak kalian? Makanya saya nggak boleh pula ngomelin media. Nggak tahan saya. Kalau media Republik Indonesia yang saya cintai pun sudah menganut nggak tahu apa namanya, tidak mau membicarakan kebenaran yang ada. Lah iya dong, kalian lupa deh. Coba bapak saya sampai kayak gitu, masya Allah. Aku pikir ya Allah, gila nih orang tua ini. Padahal pada waktu itu saya banyak loh udah diberitahu, bilang Mbak, bilang kalau beliau mau lawan kami dukung, rakyat banyak yang mau mendukung. Tahu-taunya begitu ngomongnya. Oh jadi bapak itu mengorbankan diri bapak, yes, buat republik ini tetap bersatu, yes. Hei anak muda yang di belakang, apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Jawab. Nah, insaf. Oh iya dong, bayangkan. Itu benar loh. Saya, kalau mau disumpah, berani saya sumpah, itu otentik. Pergaulan sama bapak saya dalam hari-hari akhirnya. Coba bayangin sekarang apa nggak enak? Nggak ada yang ngurusin gituan. Tapi rakyat tahu makamnya alhamdulillah sampai hari ini nggak kosong. Nah terus mau diapain pilkada ini? Berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan karena dukungan terhadap calon tertentu. Mbok ya udah biarin aja deh gitu. Saya tuh sampai dengar laporan sekarang, malah dimunculkan independen, pusing saya. Padahal tadinya udah nggak laku kan? Iyalah, susah loh. Independen nggak mau karena apa? Mesti ngumpulin berapa persen? 6,5 dari jumlah pemilih toh. Pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya, iya, maksudnya saya KTP. Bayangkan coba, sekarang, gila. Mbak udahlah. Udah mau selesai ya selesai aja.